Perkenalkan, nama saya Retno Yuning Tias. Saya back-end dari tim Akad. Sekarang dipanggilnya Akad ya, atau kalau mau fancy-nya AKD. Tergantung. Kita pengennya manggil Akad, terserah ya. Bisa Akad, bisa AKD. Oke, untuk hari ini saya diminta untuk mengisi Tech Talk. Sudah dari bulan Februari kalau nggak salah. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit pemahaman saya tentang job queue Lumen. Kita langsung aja ya. Oke. Jadi kita introduction dulu. Lumen queue service provides a unified API across a variety of different backends. Queue allows you to defer the processing of time-consuming tasks on a remote server until a later time, which drastically speed a request to your application. Gitu. Jadi inti yang bisa kita dapat dari pengertian tersebut itu jadi lebih ke fungsinya itu job queue itu kita gunakan untuk mempercepat proses request dari pelanggan atau pengguna aplikasi kita ya. Mungkin kalau masih bingung, saya langsung berikan contoh aja ya, contoh umum. Contoh umum yang biasa dipakai oleh job queue itu biasa kita temukan ketika proses-proses pendaftaran seperti itu. Di proses itu biasanya kita diminta untuk mengisi eh, email yang kemudian ketika kita submit itu bakal ada seperti growl atau notification seperti itu. Nah, di situ biasanya bakal ada notification email has been sent. Jadi confirmation emailnya itu sudah terkirim, harap cek di email kita seperti itu. Nah, setelah mendapatkan notification seperti itu kan biasanya kita langsung ke email kita ya, mengecek email apa confirmation tersebut. Nah, di situ itu biasanya proses di belakangnya itu memakai job queue. Kenapa memakai queue? Jadi ada dua proses yang apa ya? Kalau di sini kan dibilangnya defer ya, atau apa ya? Pending seperti itu. Atau ada juga yang bilang itu tuh seperti dipisah. Jadi ada proses notifikasi ke pengguna dan proses untuk mengirim notification email itu sendiri. Jadi ketika notification ke pengguna itu masuk, yang saya sebutkan tadi kayak email has been sent itu masuk, itu sebenarnya proses mengirimkan confirmation emailnya itu masih jalan di belakang layar. Itulah mengapa kadang kita ketika melihat notifikasi itu, waktu kita buka di emailnya itu belum ada. Kadang kita butuh beberapa saat untuk akhirnya email itu datang. Atau bahkan malah email itu tidak nyampe sama sekali. Karena proses dua itu dipisah. Jadi ketika proses itu tidak berhasil, tidak mempengaruhi notifikasi ke pengguna. Makanya kadang sering lah kita dapati itu kayak note di bawah gitu. Kalau emailnya tidak terkirim, itu silakan di submit ulang seperti itu. Nah, itu apa ya, contoh umum yang biasa dipakai di belakang untuk penggunaan job queue seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke driver prerequisite. Nah, di sini yang dibutuhin itu yang pertama databases. Jadi di sini untuk menggunakan job queue itu kita diminta untuk menyiapkan dua skema atau dua label itu. Yang pertama jobs, yang satu lagi file jobs. Seperti yang digambar sini ya. Ini udah ada apa ya keterangannya. Kemudian tiga lainnya itu ada Redis, Amazon SQS, sama Beanstalk. Itu untuk mengeceknya kita bisa ke Lumen. Di sini ada file yang namanya composer log. Di situ ada bagian suggest. Itu kita bisa cek apakah Redis, Amazon SQS, sama Beanstalk-nya itu sudah terinstall atau sudah ada di Lumen kita. Seperti itu.
Lanjut, nah di sini kan judulnya lumen nih, nggak apa secara umum Laravel gitu. Emangnya perbedaannya apa sih? Sebenarnya perbedaannya itu kalau dari sumber apa dokumentasi Lumen sendiri itu cuma dua, yang paling terlihat itu generatorsnya sama dispatching jobsnya. Jadi kalau untuk generators karena Laravel sudah lebih gede ya. Jadi kalau dari Laravel sendiri itu semuanya udah otomatis. Jadi untuk nge-create kelas itu tinggal pakai artisan biasanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk Lumen itu sedikit pakai usaha ya. Harus mengcopy secara manual. Bisa dilihat di apa namanya folder jobs di dalam app itu ada folder job itu di situ ada file namanya jobs atau example jobs itu tinggal di copy aja kemudian disesuaikan dengan job yang bakal teman-teman buat gitu. Perbedaan yang kedua itu ada di dispatching jobs. Kalau itu juga apa ya opsional ya. Itu bakal diperlukan kalau teman-teman menggunakan VSet gitu. Itu aja perbedaannya. Oke, langsung ya. Jadi sebenarnya Q tuh kalau untuk di tim akad sendiri udah diterapin atau belum sih? Sebenarnya udah ya. Salah satu contoh itu mungkin kalau ada yang pernah buka itu ada di aplikasi kita namanya UI Perkuliahan. Di situ ya ini ada apa ya? Sedikit code yang mewakilkan job queue-nya itu. Jadi di situ seperti yang saya sebut tadi ya, ada proses untuk eh, di belakang layarnya, yaitu proses do posting job itu. Kemudian ada proses respon info yang ke pengguna kita. Jadi ketika kita melakukan do posting, itu ketika kita menampilkan berhasil posting nilai ke pengguna, itu sebenarnya do posting job itu bekerja di belakang gitu. Jadi ketika itu tampil, grow itu tampil atau notifikasi itu tampil, itu sebenarnya belum tentu posting job itu sudah selesai prosesnya itu. Nah, seperti itu. Ini contoh yang sudah diterapin di akademik atau akade. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah job queue ini memenuhi kebutuhan dari pengguna itu sendiri? Jawabannya tergantung ya. Kalau untuk posting job ini, apa posting nilai ini sendiri itu udah eh, menjawab ya. Maksudnya kan di belakang layar, yang penting nilainya udah terposting gitu. Nih, apa namanya? Untuk penilaian apa untuk proses yang dilakukan di jobnya itu sudah dilakukan. Tapi untuk beberapa kasus itu mungkin belum bisa menjawab ya. Eh, Salah satunya ketika kalau kasusnya seperti seperti di simulasi yang sekarang sedang kita kerjakan itu ada simulasi kurikulum. Itu ketika simulasi dilakukan kan biasanya simulasi itu dilakukannya banyak kan ya, nggak kayak posting nilai pun banyak, tapi paling enggak posting nilai masih di satu proses di aplikasi itu. Nah, kalau di apa ya, kalau di konversi itu atau beberapa fitur yang lain itu kadang proses di dalam jobnya itu sedikit apa berat atau kompleks ya. Jadi kadang bakal terbentur sama atau kecegat sama hal-hal seperti apa ya? hmm, Time limit atau yang biasa kayak memori atau lain-lain itu biasanya kecegat sama itu. Nah, untuk apa ya? Untuk mengatasi hal itu kita tuh membuat beberapa kayak modifikasi kali ya, modifikasi ke job queue-nya itu sehingga proses itu dapat berjalan dengan lancar. Selain permasalahan itu juga ada permasalahan ini kalau tadi posting nilai kan ketika posting nilai belum selesai pun itu kan tidak mempengaruhi ya. Tapi kalau untuk fitur yang lain seperti misalnya kirim nilai dari KKN ke perkuliahan misalnya seperti itu. Nah, kalau posting itu eh, apa ya, tidak ada notifikasi
kapan selesainya atau apakah itu berhasil atau tidak, itu job queue ini belum menjawab kebutuhan itu gitu. Jadi dari tiga hal itu kita membuat ya modifikasi tadi ke beberapa fitur yang emang membutuhkan hal-hal tersebut. Jadi modifikasi pertama yang kita lakukan itu kita menyiapkan queue progress seperti itu. Mungkin ya kalau kita balikin lagi ke apa ya, tujuan awal dari job queue yang untuk apa ya, apa ya, menjalankan tes di balik layar, itu sebenarnya ini sudah tidak 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 cocok ya. Tapi kembali lagi karena kebutuhannya akhirnya ya kita menyiapkan seperti ini. Jadi di queue progress ini untuk mengakomodasi pengguna bahwa proses itu tuh masih berlangsung. Jadi misalnya posting nilai tadi misalnya, proses posting nilai itu masih berlangsung, itu kita siapkan kayak queue progress seperti itu. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan ketika kita menambahkan menampilkan queue progress seperti ini? Nah, itu ada beberapa hal. Salah satunya divide into several jobs. Jadi kan misalnya kirim nilai KKN tadi. Itu kan banyak banget kan. Tadi juga disebutin kalau mungkin aja kita kecegat sama yang namanya time limit atau hal yang lain gitu. Nah, itu kita bisa mendivide eh, data segede itu ya. Yang misalnya kalau kirim nilai kan bisa seangkatan KKN-nya yang bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribuan anak gitu kan mahasiswa. Jadi itu kita divide datanya itu beberapa job. Nah, di sini kita punya public function calculate chunk size. Di situ fungsinya itu untuk eh, menghitung berapa data yang bakal disimpan dalam satu jobs atau dipegang dalam satu jobs. Nah, untuk apa ya, penentuan banyaknya data itu juga opsional ya, tergantung sama, kalau menurut saya itu tergantung sama kompleksitas proses di dalam job, terus juga jumlah datanya. Jadi di sini itu nggak mentok kayak gini ya, apa penghitungannya. Jadi bisa modifikasi sendiri, disesuaikan dengan job kerjanya seperti itu. Kemudian setelah udah dibagi-bagi, itu bakal di-dispatch atau ditugaskan job-jobnya itu per job-jobnya itu ya. Jadi kalau di sini misalnya ada simulasi ya, job simulasi itu kita membutuhkan data-data untuk simulasi, simulasi dan conversion dan lain-lain. Nah itu bakal per jobnya itu bakal ditugaskan di proses for each ini seperti itu. Tuh untuk selanjutnya, karena kita udah bagi divide into several jobs gitu, kan kita kan front end kan butuh data nih untuk menampilkan apa ya itu ya, progress bar tadi. Jadi kita harus menyimpan data-data job tadi, dimulai dari total suksesnya berapa, total gagalnya berapa, total datanya berapa, job suksesnya berapa, gagalnya berapa, total jobnya berapa. Terus juga yang nggak kalah penting juga, tiap job kan pasti per job itu memiliki data sendiri kan. Itu kita simpen juga untuk detailnya. Jadi kalau kayak jadi kalau kayak mengirim ke KKN tadi ya, mengirim nilai ke perkuliahan tadi, ini jobs mana sih atau data mana sih yang gagal dan kenapa, itu bisa kita simpan di simulasi detail seperti itu. Ini juga salah dua dari hal yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhan dari pengguna kita tadi. Nah, ketika tadi kita mau, ketika kita setelah proses yang di dalam job ya, misalnya kayak mengirim nilai atau simulasi tadi, itu hasilnya kan kita bakal dapat tuh. Nah, itu bisa kita mapping untuk, nah mapping ini itu nanti yang akan kita masukkan di tangan di log simulasi detail tadi. Seperti itu.
Jadi kan ada kemungkinan banyak tuh. Nah, kalau di simulasi sendiri itu ada yang sudah ke mapping itu ada beberapa seperti misalnya nilai mata kuliahnya kosong atau IPK dan SKS-nya masih kosong atau konversi IPK-nya kosong gitu. Seperti itu. Itu bisa kita mapping. Jadi semakin apa ya, semakin detail mappingan kita itu semakin informatif nanti ke pengguna kita seperti itu. Lanjut. Nah, jadi masih di save each result tadi ya. eh jadi di job tadi kan disimpan per ininya ya, per data. Nah, di sini tuh bakal kita tampilkan ke penggunanya. Jadi eh, yang gagal itu yang mana aja sih? Karena biasanya kan gagal tuh beberapa. Jadi di sini kita siapkan seperti fitur yang memberikan informasi bahwa yang gagal itu ini dan permasalahannya tuh apa aja seperti itu. Mengapa cuma permasalahannya aja? Karena biasanya yang gagal itu lebih sedikit ya, seperti itu. Dan biasanya yang perlu kita tahu kan yang gagal gitu. Kalau udah sukses ya ya sudah gitu kan. Nah, ini permasalahannya bisa apa? Fitur permasalahan ini kami mulai tawarkan di konversi ini. Kita sudah membuat beberapa jobs, termasuk di KN juga. Saya juga pernah di SKPI, tapi emang yang sudah memberikan apa ya fitur permasalahan seperti ini baru di konversi. Seperti itu. Bentar ya. Oke, ups, dikit banget ya. Sebenarnya apa ya? Job queue ini itu lebih dulu daripada saya. Jadi sebenarnya saya belum ada di BSI itu job queue udah ada. Jadi itu hal-hal yang saya jelaskan tentang job queue itu sebenarnya sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulunya. Saya juga apa kurang tahu siapa, tapi kalau yang saya ikutin apa namanya yang jadi model untuk job-job yang saya kerjakan sebelum-sebelumnya itu yang di KKN kalau nggak salah itu Mas Ibe, codingannya Mas Ibe. Nah, seperti itu. Saya juga karena job ini juga udah duluan ya. Jadi saya nggak tahu ya, kalau di tim lain itu sebenarnya penerapannya itu sudah sama atau belum itu saya juga masih kurang tahu. Mungkin kalau ada teman-teman dari tim lain yang mungkin itu nggak efisien itu, misalnya ada apa ya, tools atau teknologi yang lebih canggih. Jadi kalau mau share-share mungkin habis ini bisa kita sharing ya, diskusi bareng eh apa ya? Diskusi bareng perbedaan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf karena mungkin cuma sedikit ya. Sedikit banget ya, sedikit banget. Terus juga kalau bahasa manusia saya sedikit kurang. Bahasa manusianya sedikit kurang, percayalah saya sudah berusaha teman-teman. Jadi mohon dimaklumin untuk anak-anak UX, semoga paham walaupun eh, agak tidak jelas atau gimana. Paling nggak memberikan gambaran sedikit lah ya, gimana apa sih proses eh, proses bar di tim akad seperti itu.